muslimin wal muslimat sidang jemaah subuh. Alhamdulillah, subuh hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat, terutama nikmat hidayah serta taufik diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita tunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian sejenak kita bermajlis, melanjutkan kembali pelajaran kita. Kita masih ada pada bab tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah selanjutnya adalah wa yusannu al-ityanu bil warid. Jadi disunnahkan untuk membaca surah-surah yang diriwayatkan atau ada riwayat yang menjelaskan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah tersebut. Wa huwa al-afdalu mutlaqan. Bahkan itulah yang paling utama, itulah yang mestinya diprioritaskan ya. Contohnya ya kas-sajadati wal insan, membaca surah as-sajadah, alif lam mim tanzil, wal insan, dan surah al-insan, hal ata fi subhil jumu'ati, ya, pada subuh Jumat atau Jumat subuh. Ini baginda Nabi SAW dalam riwayat hadis ya disebutkan tidak pernah alpa kalau Jumat subuh itu beliau membaca suratu sajadah dan surah al-insan. Kemudian selanjutnya su'alur rahmah inda ayatir rahmah. Ketika kita mendengarkan atau membaca ayat-ayat tentang kasih sayang Allah, ya, ayat-ayat tentang kasih sayang Allah, maka disunnahkan untuk meminta atau memohon kepada Allah rahmat tersebut. Wal isti'adzatu inda ayatil azab. Demikian juga ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat tentang yang bercerita tentang azab Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang membaca atau mendengar ini disunnahkan untuk meminta atau memohon perlindungan ya, dari azab tersebut. Wa hakadza ya'ti bima yunasibul maqam. Ya, demikian juga disunnahkan untuk merespon ayat-ayat ya, sesuai dengan makomnya. Nah, contohnya itu nanti ada ayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian kita. Ya. Contohnya di akhir surah At-Tin itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Jadi bukankah Allah itu adalah zat yang paling bijaksana, ya, zat yang paling bijaksana. Nah, di sini kan Allah Subhanahu wa taala menuntut atau meminta persaksian kita. Bukankah saya ini adalah ahkamul hakimin? Nah, maka di situ kita disunnahkan untuk menjawab apa yang kita katakan, ya bala, benar. Ya, wa ana ala dzalika minasyahidin, ya, saya menjadi saksi ya, atas hal tersebut. Itu contoh memberikan respon ya, kepada ayat-ayat yang memang meminta seperti itu. Kemudian contoh ayat yang bercerita tentang kasih sayang Allah. Umpama kita mendengarkan imam atau kita sendiri membaca
Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Ini ayat-ayat terakhir dari surah Al-Insan ini. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan siapa yang ia kehendaki di dalam rahmatnya. Maksudnya rahmatnya di sini adalah jannah, surga. Nah, maka ketika itu orang yang membaca atau mendengarkan disunnahkan untuk mengucapkan atau berdoa meminta rahmat itu. Seumpama dia mengatakan Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkanlah saya di dalam rahmatmu itu, di dalam surgamu itu. Nah, ini kita bisa pakai bahasa Arab atau bahasa selain Arab. Tapi kalau dalam sholat, seumpama kita paham bahwa ini berbicara tentang surga, maka kemudian kita minta supaya dimasukkan di dalam surga itu. Dalam sholat, kalau kita ingin menjawab, mesti kita harus berbahasa Arab. Kalau kita mau lapaskan, tapi seumpama tidak dilapaskan di dalam hati saja, tidak apa-apa. Kita umpama dalam hati kita ya Allah, masukkanlah saya di dalam rahmat itu. Kemudian contohnya umpama kita mendengarkan imam atau kita sendiri membaca ayat waz-zalimina a'adda lahum azaban alima. Adapun orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang kufur, ini a'adda lahum azaban alima. Kami telah siapkan bagi mereka itu azab yang pedih. Lalu kita dengarkan, maka kita berdoa kepada Allah, mohon agar supaya dijauhkan dari azab tersebut. Kita bisa mengucapkan Allahumma ajirna min azabik. Jadi ada interaksi antara kita dengan apa yang kita baca itu. Karena yang kita baca ini tidak lain dan tidak bukan adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnah selanjutnya adalah al-jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi. Mengeraskan bacaan, di mana disunnahkan untuk dikeraskan, dan melirihkan bacaan di mana tempat disunnahkan untuk melirihkan. Yusannul jahru fi asyari shalawatin. Jadi ada 10 macam solat yang di situ disunnahkan untuk mengeraskan suara. Jadi ada 10. Yang pertama adalah as-subhu, solat subuh. Kemudian wal jum'ah, solat Jumat. Masing-masing 2 rakaat. Itu setiap rakaat disunnahkan untuk jahar, mengeraskan bacaan. Kemudian wa fir raka'atainil ulayaini minal maghribi wal isya. Kemudian 2 rakaat pertama salat maghrib dan salat isya, 2 rakaat pertama. Kemudian wal idani, salat id, Idul Fitri, Idul Adha, ini semua dijaharkan, disunnahkan untuk mengeraskan suara. Wal istisqa, doa salat istisqa, jadi salat minta hujan. Wa khusuful qamari, salat gerhana bulan. Wa tarawih, kemudian salat tarawih. Wa witru Ramadan, kemudian witir pada bulan Ramadan. Kemudian warak atat tawafi lailan. Demikian juga seumpama kita bertawaf di waktu malam, mengelilingi Ka'bah, tawaf di waktu malam. Setelah tawaf itu kemudian kita disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat setelah tawaf yang dilakukan di waktu malam itu juga disunnahkan untuk mengeraskan
bacaan. Bagaimana dengan kaum perempuan? Adapun kaum perempuan ini wa yusannul jahru lil mar'ah. Ada momen atau ada masa ketika perempuan ini juga disunnahkan untuk mengeraskan suaranya. Kapan itu? Idza lam yahdur indaha rijalun ajanib. Jika di situ tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Ada laki-laki tapi mahramnya. Ketika itu maka disunnahkan bagi perempuan untuk mengeraskan juga bacaannya. Walakin duna jahrir rajuli. Akan tetapi di bawah volume suara laki-laki. Jadi seumpama perempuan semua atau dalam satu keluarga, ya, mungkin ibu-ibu dengan anak-anak perempuan kemudian sholat berjamaah di rumah, maka itu disunnahkan juga untuk mengeraskan suara. Selanjutnya walau qadha sholatan jahriyah fi waqtil israr. Andai ada orang yang mengqadha sholat jahar di waktu sir. Ini contohnya umpama orang mengqadha sholat maghrib tapi siang hari, habis sholat zuhur, ya, qadha sholat maghrib. Ya, berarti maghrib qadha ini dilakukan di waktu siang. Atau sebaliknya, ada sholat sir, katakanlah sholat zuhur, kita disunnahkan untuk melirihkan suara, tapi kita kerjakan di waktu isya, waktu malam. Ini bagaimana kesunnahan ini? Fal ibroh, maka yang menjadi acuan itu adalah biwaktil qadha. Kapan waktu pelaksanaan qadha itu? Jadi seumpama zuhur diqadha di waktu malam. Ya, zuhur diqadha di waktu malam, katakanlah setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, maka meskipun sholatnya zuhur tetap disunnahkan untuk menjaharkan, ya, mengeraskan bacaan. Nah, kenapa? Karena dikerjakan di waktu malam, di waktu isya umpama. Sebaliknya umpama kita sholat isya, mengqadha isya di waktu zuhur, maka disunnahkan untuk melirihkan bacaan. Ya, kenapa? Karena waktunya. Kemudian wa yusannu al-jahru fi kulli sholatin lailiyatin jamaah. Ya, setiap sholat yang ditunaikan berjamaah di waktu malam, ya, apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah, ditunaikan berjamaah di waktu malam, maka itu semua disunnahkan untuk mengeraskan bacaan. Kesunahan selanjutnya adalah sukutul ma'mum wa insatuhu li qiraati imamih. Ya, hendaklah ketika imam membaca, maka sebaiknya makmum itu diam dan memperhatikan bacaan imam. Ya, diam dan memperhatikan bacaan imam. Kecuali ketika makmum tidak bisa mendengarkan bacaan imam, ya, maka dia juga disunnahkan untuk membaca. Selanjutnya adalah qiraatul Fatihah lil makmum ba'da ta'min. Ya, disunnahkan makmum baca Fatihah setelah amin. Ya, maksudnya setelah bacaan amin, setelah Fatihahnya imam. Kemudian tatwilul raqatil ula ala tsaniyah, ay tatwilul qiraati faqat. Ya, hendaklah bacaan rakaat pertama ini disunnahkan lebih panjang dibandingkan dengan bacaan rakaat yang kedua. Kemudian takbiratul intiqalat, disunnahkan juga takbir intiqal. Ay qaulu Allahu Akbar, yakni mengucapkan Allahu Akbar indal intiqali min
kulli ruknin, ya, setiap kali berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Seumpama dari sujud, kemudian pindah ke rukun yang lain yaitu berdiri, maka disunnahkan takbir intiqal, ya, sebagaimana yang sering kita praktekkan ini. Namun itu hukumnya sunnah. Wa yusannu maddu takbiri ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'dah. Oh, tadi disebutkan ini illal i'tidal, ya, kecuali kita naik dari ruku ke i'tidal. Nah, kalau di sini sunnahnya bukan takbir, ya, tapi tasmi'. Nah, tasmi' itu adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Wa yusannu dzalika lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Jadi semua orang yang sholat, apakah sendirian atau statusnya imam atau makmum, ini semua disunnahkan untuk tasmi', ya, mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika berdiri i'tidal. Adapun takbir intiqal ini, wa yusannu maddu takbir ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'dah. Dia disunnahkan untuk memanjangkan bacaan takbir ini, mulai kita beranjak meninggalkan rukun, ya, sampai kita pada rukun setelahnya. Ya, jadi seumpama kita sujud, kemudian kita hendak bangkit berdiri, maka semenjak kita angkat kepala kita, Allah, itu disunnahkan untuk kita panjangkan takbir intiqal itu sampai sempurna kita berdiri. Nah, kemudian selanjutnya ketika ruku, ini disunnahkan kita ketika ruku itu maddu zuhri wal unuq. Ya, jadi hendaklah kita mengupayakan bagaimana punggung dan tengkuk kita ini, punggung dan leher belakang ini lurus, ya, lurus. Jadi jangan terlalu doyong sampai kepala ini terlalu turun, ya, punggung juga terlalu turun. Nah, jadi usahakan bagaimana punggung, leher ini rata. Wa nasbu saqaihi wa fakhizaihi. Demikian juga disunnahkan untuk menegakkan betis dan paha. Ditegakkan, ya, tidak dibengkokkan, ya. Wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin. Kemudian merenggangkan antara kedua paha, kedua betis ini direnggangkan kira-kira 1 jengkal. Wa akhdhu rukbatayhi biyadaihi. Nah, dan memegang kedua lutut dengan kedua telapak tangan. Jadi memegang kedua lutut dengan kedua telapak tangan. Wa tafriqul asabi tafriqan wasatan. Nah, kemudian jemarinya ini direnggangkan juga, ya, jemarinya direnggangkan. Wa fathu basarihi, dan mata terbuka, ya, ketika ruku mata atau pandangan mata kita ini dibuka melihat tempat sujud, atau memandang. Ada juga dalam kitab yang lain disebutkan memandang antara dua kakinya. Itu ketika ruku, itu pandangan tempat sujud atau pandangan itu antara dua kaki, tempat di antara dua kaki, ruang itu antara kedua kaki itu yang diarahkan pandangan ke situ. Kemudian wa ayyujafiyar rajulu mirfaqaihi an jambaihi. Bagi laki-laki ketika ruku disunnahkan untuk menjauhkan kedua siku dari lambung. Jadi ini tidak kita
Tidak kita kasih rapat bagi laki-laki, tapi dikeluarkan seperti ini. Ini namanya kita menjauhkan dua siku kita dari lambung kita ini. Wa batnahu an fakhidhaihi. Demikian juga ada jarak atau kita jauhkan perut ya dari kedua paha. Jadi betul-betul kita luruskan seperti ini. Kemudian wa tarku khafdi ra'sihi, ya, dan tidak mengangkat kepala, ya, tidak mengangkat atau tidak mendongak, gampangnya begitu. Jadi ketika ruku itu makruh hukumnya kita mendongak. Nah, kemudian wa zikrul ma'thur, ada zikir yang disunnahkan. Nah, ini sudah mafhum bagi kita. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, atau mengucapkan subhanallah juga tidak masalah. Subhanallah cukup diucapkan 3 kali, intinya tasbih. Kalau kita mau sempurnakan, Allahumma laka roka'tu, ini ada doa yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ketika ruku, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nah, jadi setelah kita bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian ada doa, ya Allah, kepadamu aku ruku, ya, kepadamu aku beriman, kepadamu aku berpasrah diri. Tunduk pendengaran, penglihatan, otak, tulang, ya, dan seluruh pembuluh darahku tunduk kepadamu. Wa mastaqallat bihi qadami, ya, bahkan semua yang bertumpu pada telapak kakiku ini lillahi rabbil alamin, semuanya tunduk kepada Allah, Rabb semesta alam. Nah, kira-kira maknanya seperti itu. Kemudian yusannu fil i'tidal, ya, adapun kesunahan ketika i'tidal, kita bangun dari ruku, kita i'tidal, kesunahannya adalah irsalu yadaihi fihi, ya, disunnahkan untuk meluruhkan, ya, kedua tangan kita. Jadi ketika kita bangkit dari ruku, kita ucapkan sami Allahu liman hamidah, kita angkat tangan, kemudian kita luruhkan. Itu sunnahnya itu diluruhkan. Jadi dijatuhkan saja. Ya, karena kadang-kadang kita juga ada lihat yang kembali pada posisi seperti macam selesai takbir, kembali disedekapkan di sini. Ada juga yang seperti itu. Wa ayyakula hala rab'i ra'sihi, dan ketika mengangkat kepalanya, ya, dari ruku, sunnahkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian wa ya'ti bizikril ma'thur fih, jadi sami Allahu liman hamidah, kemudian tegak sudah kita berdiri. Maka di situ ada bacaan yang maksur, ya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana lakal hamdu, itu minimal itu. Rabbana lakal hamdu. Nah, kalau kita mau sempurnakan, ya, terutama kalau kita sholat sendiri, ya, ini tidak mengapa. Kemudian atau bahkan lebih afdal kalau kita sempurnakan bacaan i'tidal ini. Jadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ya, mil'us samawat, ya, wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Kalau yang versi lebih panjang lagi, ada tambahan lagi, ahlas sana'i wal majd, haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la tanfa'u dzal jaddu minkal jadd.
itu ketika kita i'tidal. Ya, minimal kita baca Rabbana lakal hamd. Kira-kira maknanya itu adalah ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan ya Rabb, bagimulah segala puji, pujian yang banyak, pujian yang bersih, pujian yang berkah. Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh ruang yang ada di antara langit dan bumi. Ya, Engkau adalah ya, pemilik semua pujian dan keagungan. Ya, kami semua adalah hamba-Mu. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi. Ya, kira-kira itu seperti itu maknanya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, intinya bacaan-bacaan seperti ini penting untuk kita hafalkan, kemudian kita pahami maknanya. Kenapa? Karena inilah pengantar kita untuk khusyuk. Ya, jadi dengan menyibukkan pikiran kita, menyibukkan lisan kita, menyibukkan pikiran kita, ya, dengan lisan kita membaca, kemudian pikiran kita ini merenungi makna yang kita baca, ya, maka itu adalah makna bahwa kita hadir. Ya, pikiran kita, hati kita itu hadir di dalam sholat. Nah, sedangkan telah sampai kepada kita hadis yang sahih bahwa seseorang itu apa yang ia dapatkan di dalam sholatnya adalah sehadirnya hatinya. Ya, jadi sehadirnya. Jadi berapa persen kehadiran hati kita di dalam sholat itu, maka itulah yang kita dapatkan. Ya, oleh karena itu salah satu ya, cara supaya kita fokus di dalam sholat itu adalah kita tahu atau kita hafalkan ya, bacaan-bacaan yang versi-versi pendek, versi-versi sedang, bahkan yang versi panjang. Kemudian kita pahami maknanya ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Inilah dahulu yang sempat kita kaji subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.